Sawadika, annyeonghaseyo, ohayo, halo para netizen yang terjaring. Selamat datang di channel kami, Jaring Movie. Halo. Di channel ini, kita bakal ngebahas alur cerita dari film-film yang ciamik dan dikemas secara kece, seru, dan badai. Sebelum kita masuk ke filmnya, kita mau infoin dulu nih kalau 88% dari kalian yang nonton belum subscribe channel ini. Jadi pencet tombol subscribe-nya dulu ya guys, demi masa depan Indonesia yang lebih baik lagi. Kali ini kami akan menceritakan tentang 3 orang yang melakukan perampokan di rumah seorang pria tua veteran perang yang tidak bisa melihat. Kira-kira bagaimanakah nasib para perampok itu? Langsung saja kita mulai alur cerita film yang berjudul Don't Breathe. Awal film dimulai dengan 3 serangkai yang sedang merampok sebuah rumah mewah yang bernama Alex, Manny, dan Rocky. Begitu mereka masuk, mereka langsung mematikan alarm rumah itu dan menggasak barang berharga dengan santai. Mereka terlihat sangat ahli dalam melakukannya. Setelah mereka selesai, mereka memecahkan kaca rumah seperti memberitahu pemilik rumah kalau rumahnya sudah dirampok. Lalu mereka pun langsung melarikan diri. Di dalam mobil, Rocky mengatakan kalau setelah dia dapat uang, Rocky dan Manny akan menghilang dari kota, lalu pergi ke California dan tak akan kembali karena semua orang yang dia tahu sudah tidak ada di sana. Rocky juga mengajak Alex untuk pergi bersama mereka, namun Alex menolak karena dia masih mempunyai ayahnya di sini. I got my dad here. Scene beralih ke Manny yang sedang menukarkan hasil curian mereka ke pengepul. Awalnya dia sempat protes karena bayaran yang dia terima sangat sedikit, namun dia tetap menerimanya. Setelah itu dia diberi pekerjaan baru untuk merampok sebuah rumah milik mantan tentara yang tidak memiliki keluarga. Ditambah rumah itu berada di daerah yang sudah ditinggalkan dan sangat sepi. Si mantan tentara itu setidaknya mempunyai $300.000. Uang itu didapat karena seorang wanita kaya tidak sengaja membunuh putrinya dan orang tuanya membayar uang damai di kepolisian. Alex tidak mau ikut karena pencurian lebih dari $10 bisa terkena hukuman lebih dari 10 tahun penjara, dan ia pun pergi meninggalkan Rocky dan Manny. Saat di rumah, Alex menerima pesan dari Rocky yang berisi kalau dia perlu membawa adiknya pergi dari sini, yang membuat Alex mempertimbangkannya. Scene beralih ke rumah Rocky. Saat Rocky sedang membuat makanan untuk adiknya, di sana juga ada ibunya Rocky yang terlalu bucin sama pacarnya dan membiarkan pacarnya tinggal di rumah mereka. Rocky juga harus membiayainya. Ibunya juga selalu merendahkan Rocky. Hal itulah yang membuat Rocky ingin pergi dari kota itu. Tak lama, dia mendapat pesan dari Alex yang berisi kalau dia akan ikut serta dalam pekerjaan kali ini. Hey, you know where there is surf? California. Would you like that? Okay. Scene beralih saat 3 serangkai ini sedang mengintai target mereka. Manny mengambil kamera dan memeriksa hasilnya, sementara Alex dan Rocky berada di mobil. Di mobil, Rocky bercerita ke Alex tentang kekerasan yang dia terima dari ibunya, karena ibunya merasa kalau Rocky lah yang menyebabkan ayahnya pergi meninggalkan mereka. Setelah Rocky bercerita, Alex bilang kalau dia akan ikut pergi bersama mereka ke California. Tak lama, Manny masuk ke mobil dan memperlihatkan hasil observasinya, di mana tidak ada orang yang berpatroli di sekitar sana. Tiba-tiba mereka dikagetkan oleh seekor anjing yang menggonggong di kaca mobil mereka. Namun anjing itu pergi setelah dipanggil oleh pemiliknya. Dan ternyata orang itu adalah target mereka dan dia tidak bisa melihat alias buta. Scene beralih di malam hari saat mereka akan melakukan perampokan. Alex memberikan umpan bius ke anjing pemilik rumah itu. Dan Manny membuka pintu sementara Rocky mengawasi sekitar. Namun di pintu itu ternyata ada 4 gembok dan mereka harus lewat pintu belakang. Mereka pun mencoba lewat jalan samping sambil memeriksa anjingnya. Setelah yakin anjingnya sudah tertidur, mereka pun melancarkan aksinya.
Ternyata semua pintu terkunci, namun Rocky melihat sebuah jendela dan masuk lewat sana. Ia pun langsung mematikan alarmnya dan langsung membuka pintu untuk temannya. Mereka pun langsung mencari uang yang mereka incar. Saat Manny sedang berada di kamar pemilik rumah, dia membocorkan sebuah botol dengan obat bius dan membangunkan si pemilik rumah. Itu membuat sang pemilik rumah siaga, namun akhirnya kembali tenang karena merasa itu hanya suara TV. Setelah itu, Manny langsung berteriak karena merasa sudah berhasil membius si pemilik rumah. Dia bahkan menghancurkan gembok dengan sangat kasar karena tidak terbuka. Manny pun berencana ingin menembak gemboknya. Alex yang melihat itu langsung ingin mundur dari rencana itu karena dia tahu kalau membawa senjata saat pencurian berarti memperbolehkan si pemilik rumah untuk menembaknya. Dan itu adalah rumah seorang tentara. Setelah Manny menembak gembok itu, Alex langsung pergi meninggalkan mereka. Saat kuncinya berhasil dihancurkan, tiba-tiba si pemilik rumah sudah berada di sana. Who's there? Dia sadar kalau ada gembok yang hancur. Manny langsung mengancam orang itu dengan pistolnya. Si pemilik rumah pun perlahan mendekat ke Manny dan Manny sempat memberikan tembakan peringatan. Namun akhirnya si pemilik rumah berhasil meraih pistolnya dan menahan Manny. Dia juga sempat menginterogasi Manny, tapi akhirnya dia menyentak pistol yang berada di genggaman Manny ke arah kepalanya Manny. Hal itu membuat Manny terkapar seketika. Rocky yang melihat kejadian itu langsung bersembunyi di lemari. Alex juga mendengar suara tembakan itu dan langsung kembali masuk ke rumah. Tak lama dia masuk, Alex berpapasan dengan si pemilik rumah dan ternyata si pemilik rumah ke sana untuk mengunci pintu dan menutup semua akses keluar. Sementara Rocky bersembunyi di kamar mandi. Tak lama si pemilik rumah menghampiri tempat persembunyian Rocky. Ternyata di sana ada tempat tersembunyi yang berisi sebuah berangkas dan duit yang mereka incar ada di sana semua. Rocky pun langsung memperhatikan pin dari berangkas itu. Tak lama, Alex menghampiri Rocky dan Rocky langsung membuka berangkas si pemilik rumah. Lalu mereka berdua berencana untuk keluar dari rumah itu lewat ruang bawah tanah. Tapi saat Rocky mendekati pintu itu, tiba-tiba si pemilik rumah keluar dari pintu itu dan langsung membawa Manny. Tapi sialnya, Alex malah tak sengaja menginjak kayu yang rapuh dan menimbulkan suara. Si pemilik rumah langsung sadar kalau ada orang lain di sana dan langsung menodongkan pistol ke arah Rocky. Namun HP Manny tiba-tiba berbunyi. Dengan cepat, si pemilik rumah menembak ke arah HP itu lalu lanjut membawa Manny. Alex dan Rocky akhirnya bisa memasuki ruang bawah tanah itu. Saat si pemilik rumah kembali, dia mencium suatu bau dan menemukan ada 3 pasang sepatu, yang berarti masih ada orang di rumahnya. Si pemilik rumah langsung mengecek berangkasnya dan sekarang dia tahu kalau semua uangnya telah dicuri. Scene kembali ke Alex dan Rocky di basement. Tiba-tiba ada seseorang yang mengagetkan mereka. Dan ternyata itu adalah seorang wanita yang sedang terikat dan ikatannya terhubung dengan sebuah lonceng. Si pemilik rumah pun mendengar suara lonceng itu. Wanita itu meminta bantuan kepada mereka dan memberikan sebuah sobekan koran. Ternyata dia adalah Cindy Robert, orang yang telah membunuh anak si pemilik rumah. Dia menunjuk sebuah berangkas yang berisi kunci untuk membebaskannya. Mereka pun langsung menuju pintu yang langsung terhubung keluar. Ternyata si pemilik rumah sudah menunggu mereka di luar dan langsung menembak mereka. Tembakan itu hanya menggores telinga Alex, tapi ternyata tembakan itu mengenai kepala Cindy dan dia langsung meninggal di tempat. Rocky dan Alex langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk menjauh dari sana. Si pemilik rumah tahu kalau yang mati adalah Cindy. Dia pun terlihat sangat sedih dan marah.
Dia langsung menutup kembali pintu di belakangnya dan merusak gembok di pintu itu supaya tidak bisa terbuka. Rocky dan Alex yang mempunyai rencana untuk kabur lewat pintu di atas langsung mencoba untuk lari menjauh dari sana. Namun si pemilik rumah mematikan saklar lampu yang membuat semuanya menjadi gelap. Alex dan Rocky berusaha untuk keluar dari basement itu. Sementara si pemilik rumah berusaha untuk menembak mereka lewat suara dan nafas mereka. Rocky secara tidak sadar berjalan ke si pemilik rumah. Untungnya Alex memanggilnya dan membuat si pemilik rumah menembak. Akhirnya si pemilik rumah berhasil menangkap Alex, tapi untungnya si pemilik rumah kehabisan peluru dan Alex pun bisa melarikan diri dengan mendorong rak dan menimpa si pemilik rumah. Namun saat mereka berhasil keluar dari basement, anjing si pemilik rumah sudah menunggu mereka di sana. Rocky berusaha untuk membuka pintu sementara Alex mengalihkan perhatian anjing itu. Namun mereka terlambat. Si pemilik rumah pun mengambil senjatanya yang berada di bawah tempat tidur dan lanjut memburu mereka. Alex menahan pintu sementara Rocky kabur lewat saluran udara. Namun anjing pemilik rumah mengejar Rocky dan membuatnya jatuh dari saluran udara. Tapi sayangnya anjing pemilik rumah berhasil mendorong Alex keluar jendela. Si pemilik rumah pun mencoba untuk mencari Alex di tempat dia seharusnya jatuh, tapi untungnya kacanya tidak pecah dan membuat si pemilik rumah tidak menemukannya. Tiba-tiba terdengar suara kaca retak yang membuat si pemilik rumah tahu posisinya. Lalu dia pun langsung menembak kaca itu dan membuat Alex terjatuh ke lantai 1. Alex pun langsung berusaha untuk ke pintu keluar namun dihalangi oleh si pemilik rumah. Saat Alex ingin bersembunyi, dia menjatuhkan tubuh Manny. Si pemilik rumah mengetahui posisi Alex karena nafasnya Alex lalu menghampirinya. Tapi Alex sudah mengantisipasinya lalu terjadilah perkelahian di sana. Alex akhirnya kalah dan langsung dicoblos pakai gunting rumput sama si pemilik rumah. Scene beralih ke Rocky yang baru sadar di saluran udara. Dia pun langsung berjalan sampai di ujung saluran udara. Tapi tak lama kemudian dia tertangkap oleh si pemilik rumah dan dibuat pingsan. Saat dia sadar, Rocky sudah dalam keadaan terikat di ruang bawah tanah menggantikan Cindy. Di sana, Rocky mencoba bernegosiasi dengan pemilik rumah. Ternyata si pemilik rumah menahan Cindy karena dirinya merasa tidak adil. Harusnya Cindy berada di penjara, tapi dia masih bisa bebas. Maka menurutnya akan adil jika Cindy memberikannya anak yang baru. Ternyata Cindy sedang mengandung anak si pemilik rumah. Si pemilik rumah juga menyalahkan para perampok atas insiden meninggalnya Cindy. Jadi dia ingin Rocky menggantikannya untuk mengandung anaknya. Ternyata Alex masih hidup dan yang dicoblos itu adalah mayatnya Manny. Tapi tak lama dia dikejar oleh anjing si pemilik rumah. Scene beralih lagi ke si pemilik rumah di mana dia mencoba untuk menghilangkan tubuh Cindy dengan mencornya ke lantai. Setelah itu, si pemilik rumah mengambil spermanya yang sudah disimpan dalam kulkas dan berusaha untuk memasukkannya ke Rocky lewat sebuah pipet karena dia bukan pemerkosa. Untungnya, sebelum si pemilik rumah melakukan itu, dia dipukul dari belakang oleh Alex. Alex pun langsung membebaskan Rocky. Dia juga memborgol si pemilik rumah di sebuah tiang. Rocky yang kesal pun langsung memukuli si pemilik rumah. Anjing lo! Sabar. Mereka langsung mengambil uang hasil curiannya dan juga alatnya Alex. Si pemilik rumah yang terikat itu pun langsung mengusir mereka karena mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Get out of my house! Setelah berhasil membuka pintu, tiba-tiba Alex tertembak. Si pemilik rumah ternyata bisa melepaskan diri. Rocky yang melihat kalau Alex sudah tidak tertolong lagi langsung melarikan diri.
Namun anjing si pemilik rumah datang mengejarnya. Akhirnya, Rocky berhasil masuk ke mobil mereka dan si anjing menunggunya di sekitar mobil itu. Rocky berusaha memutar otak supaya dia bisa lepas dari anjing itu. Akhirnya, dia bisa mengurung anjing itu di dalam mobil. Tapi saat dia keluar dari mobil, Rocky terperangkap lagi oleh si pemilik rumah dan dibawa lagi ke rumah itu. Saat Rocky sadar, dia langsung menggunakan alatnya Alex dan menyalakan alarm darurat di rumah itu, yang membuat pendengaran si pemilik rumah yang sensitif itu menjadi berantakan. Dia langsung memanfaatkan itu dan langsung menghajar si pemilik rumah sampai dia terjatuh ke basement. Rocky pun langsung menjauh dari tempat itu sebelum polisi datang. Scene beralih ke Rocky yang berada di sebuah kafe dengan adiknya. Di sana, Rocky melihat berita tentang si pemilik rumah yang ternyata masih hidup. Lalu Rocky dan adiknya memutuskan untuk langsung pergi dari negara itu. Dan film pun selesai. Dari film ini kita bisa belajar untuk jangan ngerampok. Kalau mau dapetin duit yang banyak ya kerja, dan kerja. Sabar. Dan jangan melakukan sesuatu yang akan merugikan orang lain. Karena kamu tidak tahu siapa yang akan kamu hadapi nantinya. Oke, sekian alur cerita dari film Don't Breathe. Jangan lupa ninggalin jejak di sini, di like, comment, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya agar terus dapat update dari video-video kita selanjutnya. Jaga-jaga kesehatan dan stay safe guys. Terima kasih.